pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18 Community. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek 1 yang bertema Generasi Digital yang Cerdas dan Beretika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiona Evangeline, absen 8. Nama saya Eugenia Laura, absen 7. Nama saya Dimasiko, absen 1. Berikut adalah poster kami bertema konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah suatu proses sosial ketika dua orang atau lebih atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, konflik intrapersonal. Contohnya, lembur mengerjakan tugas sekolah. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang, melibatkan pertentangan antara berbagai keinginan, nilai, atau peran yang saling bersaing. Solusinya, beristirahat sejenak. Konflik interpersonal. Contohnya adalah kekerasan antar siswa. Konflik interpersonal adalah pertentangan yang terjadi antara dua individu yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau cara pandang. Solusinya, pembinaan sosial. Konflik individu antar kelompok. Contohnya, sekelompok murid mengganggu sang guru. Konflik individu antar kelompok terjadi ketika seorang individu memiliki perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan dengan suatu kelompok. Solusinya, murid meminta maaf kepada guru. Konflik antar kelompok. Contohnya, bullying antara geng karena beda pendapat. Konflik antar kelompok adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih karena perbedaan kepentingan, pendapat, tujuan, atau latar belakang. Solusinya, kelompok konsultasi ke BK. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis dan stabil. Integrasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu integrasi fungsional, integrasi normatif, dan integrasi koersif. Integrasi fungsional adalah kerjasama antar kelompok yang berbeda dengan menjalankan peran masing-masing agar tercipta keharmonisan. Contoh, guru mengajar di sekolah dan murid belajar dengan baik. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena adanya norma-norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan diterima oleh anggotanya. Contoh, Pancasila di Indonesia yang menjadi dasar negara. Dan integrasi koersif adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena adanya kekuasaan atau paksaan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Contoh, penerapan undang-undang memaksa warga untuk patuh, atau tindakan polisi membubarkan unjuk rasa dengan kekerasan. Kami memilih slogan, mengalah di awal tak jarang menjadi pintu masuk untuk menang di akhir. Satu, makna Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah fondasi dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 2. Pancasila sebagai ideologi, yaitu gagasan, keyakinan, atau prinsip bagi seseorang atau kelompok untuk memahami dunia dan bertindak. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik solusi butir-butir dan sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi memiliki konflik ketidaksetujuan dengan ide. Solusinya menerima masukan, termasuk sila keempat, butir sila kedua, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Pancasila sebagai pandang hidup, konflik berbahasa yang tidak baik melanggar aturan sekolah. Solusinya memperbaiki diri dengan bahasa sopan, termasuk sila ketiga, butir sila kelima, yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut adalah tabel IPA. Ini adalah infografis tentang risiko penyakit peredaran darah akibat konsumsi sashimi berlebihan. Dan ini adalah penyakit akibat makan pizza berlebihan. Makan pizza terlalu sering juga dapat berdampak negatif pada kesehatan, terutama jika pizza yang dikonsumsi tinggi lemak, garam, dan kalori. Beberapa dampaknya antara lain peningkatan berat badan, kalori tinggi, tinggi lemak jenuh, gangguan pencernaan, dan bahkan risiko penyakit jantung. Penyebabnya jika kita makan pizza terlalu sering biasanya karena kenyamanan, rasa yang nagih, dan kebiasaan sosial, bukan karena kebutuhan nutrisi. Maka dari itu, solusi untuk mencegah hal tersebut adalah mengontrol porsi makan, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah,
kedua, serta berolahraga secara teratur. Fiona's food analysis. Fiona's favorite food is Indomie. It is a processed food and a quick meal to make when you're busy and hungry. The positive impact of Indomie is that it provides a quick source of energy and makes you full and should be easy to cook. The negative impact of Indomie is that the seasonings contains high level of sodium and it can lead to heart failure and high blood pressure. My suggestion for Fiona is that Fiona must eat it once in a while and add healthy toppings on the side like veggies or eggs. Eugene's favorite food analysis. Eugene's favorite food is sashimi. It's a natural fruit from a salmon fish. Sashimi is an unhealthy food because it is raw and may contain parasites if it isn't processed well. Positive impact. Sashimi is high in protein, low in calories and carbs, can support brain health. Negative impacts. Risk of foodborne illness, contains mercury, can trigger allergic reactions, and is not suitable for everyone. Suggestions. While eating sashimi, you should buy it from a trusted source. It should be stored in cold temperatures and must not be left out for too long. You should control the portion size to make it a balanced meal. Alden's food analysis. Alden's favorite food is pizza. It's processed food. Pizza could be healthy or unhealthy. It depends on the ingredients and preparation. Positive impact. Pizza may give Alden energy because it contains carbohydrates. With veggies, it provides essential vitamins and minerals. Negative impact. Pizza can be high in calories and saturated fat, potentially leading to weight gain and health issues. Excessive cheese and processed meat may induce the risk of chronic disease. My suggestion for Alden: to make pizza healthier, Alden should add plenty of veggies and choose lean protein. Alden needs to consume it in moderation and be mindful of portion size. Matematika nomor 1. Diketahui di kelas baru di SMP, banyak siswa perempuan di kelas adalah 5 orang, kurangnya dari banyak siswa laki-laki. Siswa laki-laki sebanyak 3/2 jumlah siswa perempuan, dan murid di kelas kita ada 17. Ditanya, banyak siswa perempuan di kelas itu jika ditambah dengan banyak siswa perempuan di kelas kita. Dijawab, laki-laki diperumpamakan sebagai X dan perempuan sebagai X min 5 karena jumlah perempuan adalah 5 orang kurangnya dari beasiswa laki-laki. Lalu, laki-laki 3/2 banyaknya jumlah siswa perempuan. Jadi, laki-laki sama dengan 3/2 kurang X min 5. Lalu kita kalikan 3 dengan min 5. Karena ingin mencari X, maka X sama dengan 3/2 dikali min 15/2. Kita pindah ruas agar minnya hilang, jadi 15/2 sama dengan 3/2 X min X. 15/2 sama dengan setengah X. Lalu kita ingin mencari X sehingga 15/2 dibagi setengah. Kita balik, jadi 15/2 dikali 2/1 sama dengan X. Kita temukan di sini bahwa X-nya adalah 15. Jadi P sama dengan 15 min 5 sama dengan 10. P sama dengan 10 ditambah banyak siswa di kelas kita yaitu 17. Hasilnya 27. Jadi banyak siswa perempuan dalam kelas itu jika ditambah dengan banyak siswa di kelasku adalah 27 siswa perempuan. Soal nomor 2. Diketahui Michelle siswi di kelas 8 mempunyai adik di SD Tarakanita 4 bernama Bastian dan Sam. Umur Bastian 2 tahun lebih muda dari umur Sam. Tahun depan umur Bastian 5/6 umurnya Sam. Ditanya, jumlah umur Bastian dan Sam sekarang. Dijawab, Bastian sama dengan X min 2 dan Sam sama dengan X. Tahun depan B sama dengan X min 2 plus 1 sama dengan X min 1. S sama dengan X plus 1 sama dengan X plus 1. B sama dengan 5/6-nya Sam. X min 1 sama dengan 5/6 dikali X plus 1 dikali 6. Maka 6X min 6 sama dengan 5X plus 5. 6X minus 5X sama dengan 6 tambah 5. Maka X sama dengan 11 dan S sama dengan 9. Maka jumlah umur sama dengan 11 tambah 9 yaitu 20. Jadi jumlah umur Bastian dan Sam sekarang adalah 20. Berikut adalah video VJOK kami tentang passing dan shooting.
Udah. Bagaimana cara kalian menciptakan kerjasama yang baik dalam kelompok sehingga kalian bisa kompak dan kelompok? Cara kita menciptakan kerjasama yang baik dalam kelompok adalah tetapkan tujuan yang jelas dan pastikan semua anggota tim memahami dan menyetujuinya. Selamat pagi Bu Berikut adalah video drama agama yang kami buat. Stefani dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 8 Community. Nama saya Fiona. Nama saya Eugene. Nama saya Alden. Hari ini kami akan menampilkan video drama agama yang telah kami buat berdasarkan Lukas 17 ayat 15 yang berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Selamat menyaksikan. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Kita mau ke toilet dulu ngambil obat. Oke. Obat, apa aja obatnya? Tadi sama kapas, Pak. Ini tadi baru aja dikasih ini, boleh dibawa dulu. Ya. Makasih, Ya, Pak. nanti kalau ada apa-apa balik sini tanya saya ya. Oke, Biar saya makasih, bantu. Pak. Ya, sama-sama. Iya. Kita siapin obatnya dulu ya. Oke. Udah, lain kali kamu jangan lari-larian lagi ya. Iya, soalnya aku tadi ceroboh, gak lihat lantainya basah. The next day. Kamu udah sembuh belum? Kaki aku sudah sembuh kok. Oh, syukurlah. Terima kasih yang kemarin sudah temenin saya ke UKS. Moral dari video drama yang telah kami buat hari ini adalah untuk selalu membantu teman yang sedang kesulitan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Refleksi dari video ini adalah kita melakukan tindakan tersebut karena sebagai teman kita harus saling membantu. Makna dari video ini adalah untuk membantu teman yang kesusahan tanpa membanding-bandingkan teman dan mengucapkan terima kasih. Bimbingan konseling. Di media sosial aku berhati-hati dalam berkomentar. Aku tahu bahwa kata-kata yang diucapkan dapat membangun, tapi terkadang juga bisa menyakiti. Karena itu aku memilih untuk menulis hal-hal yang positif, menghindari ujaran kebencian, dan tidak mudah terprovokasi berita palsu. Selain di media sosial, di kehidupan nyata aku berusaha menjadi pendengar yang baik. Saat teman bercerita, aku fokus memperhatikan dan tidak memotong pembicaraan. Aku juga senang berbagi informasi tentang berita-berita terbaru di media sosial karena aku tahu berbagi pengetahuan adalah cara membantu orang lain. Apa itu Gen Z yang cerdas dan beretika dalam berinteraksi sosial?
Gen Z cerdas dan beretika dalam berinteraksi sosial adalah mereka generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital dan internet yang pesat. Saya suka menggunakan teknologi untuk melakukan berbagai hal seperti mencari ide, berkomunikasi dengan keluarga atau teman, dan juga sebagai hiburan. Menurut saya, teknologi dapat membantu saya menjadi efisien dalam melakukan berbagai hal. Oleh karena itu, saya berusaha untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan bijak, seperti menggunakan Google untuk mencari informasi akurat dan menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Selain di sosial media, saya juga berinteraksi di dunia nyata seperti berinteraksi di rumah, sekolah, dan lain-lain dengan menyapa orang yang saya temui. Dalam berinteraksi, saya juga mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Saya juga berusaha untuk menjadi pendengar baik ketika teman sedang bercerita. Saya sebagai anak Gen Z, saya sangat terbiasa dengan namanya media sosial. Dalam menggunakan media sosial, saya berkomentar dengan sopan dan berusaha untuk mengatakan kata-kata yang tidak menyinggung pihak orang lain. Dan dalam bermain game, saya berusaha untuk tidak toksik dan menjadi sportif kalau kalah atau menang. Saya juga sangat senang berbicara dengan orang lain tentang game. Saya dapat membuat sebagai pembicara yang membuat saya menjadi orang yang lebih sosial. Dalam dunia nyata, saya berusaha untuk menghormati pendapat orang lain seperti dalam media sosial. Dan saya juga suka membantu teman-teman yang kesulitan dalam dunia nyata maupun media sosial. Saya juga menghormati pendapat orang lain dalam media sosial. Media sosial merupakan suatu hal yang dapat menjadi dampak baik atau buruk. Jadi kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. PKT. Nilai yang kami dapatkan dari proyek satu ini adalah creativity dan community. Kita memilih community karena dalam pengerjaan proyek satu ini kita harus berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok yang mengharuskan kita untuk saling berkomunikasi. Dan creativity karena dalam membuat slide presentasi kita memerlukan kreativitas dan ide. Dalam pembuatan video kita juga memerlukan kreativitas untuk mengedit video dan membuat video menjadi lebih menarik. Kesimpulan, bagaimana cara kalian menjadi generasi digital yang cerdas dan beretika? Di proyek satu ini, kami menggunakan teknologi untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang akurat untuk menjawab beberapa soal di proyek. Kami tentunya menggunakan teknologi dengan cerdas dan beretika dengan cara menggunakan kata-kata yang positif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.